Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Kita sudah terhubung langsung dengan Mas Zulfikar selaku Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Arab Saudi yang kebetulan pada Sabtu ini tepat IMM akan melakukan tanwir yang ke-32 tahun. Dan langsung saja kita sapa ke Mas Zulfikar. Assalamualaikum Mas Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Mas Zulfikar dan juga rekan-rekan IMM di Arab Saudi, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Mas Zulfikar, bisa diceritakan awal muasal bagaimana akhirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Arab Saudi didirikan? Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi, alhamdulillah tepat kemarin ya, dilantik sama DPP IMM, pimpinan cabang luar negeri IMM Arab Saudi. Sebetulnya, Mbak, wacana terkait pembentukan IMM Arab Saudi ini sudah lama, gitu ya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, kebetulan ada satu senior kami dari PCIM gitu, yang dulunya juga pernah di IMM Depok, namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan, itu memiliki wacana, ide untuk mendirikan IMM Arab Saudi, seperti itu. Ya, karena melihat bahwasanya dinamika Muhammadiyah, terkhusus di PCIM Arab Saudi ini, terlalu luas seperti itu. Maka dari itu diperlukan ketika itu dianggap perlu untuk mendirikan suatu ortom yaitu IMM untuk bisa melanjutkan ataupun bisa memasifkan kegiatan akademiknya terkhusus dalam diskusi-diskusinya. Ya, jadi tahun kemarin itu tahun 2022 kurang lebih tengah bulan kalau nggak salah ya, Juli atau Agustus itu, kita sempat dikumpulkan oleh DPP. Karena kan DPP yang tahun ini, ya periode ini, memang memasifkan internasionalisasi IMM seperti itu. Dan ketika itu ditemukan dalam satu forum teman-teman IMM yang berdiaspora di luar negeri. Ketika itu ada yang dari Iran, lalu ada yang di Turki, ada yang di Asia Timur, Cina dan juga Korea Selatan, ada juga yang di Australia, seperti itu. Dan dari forum itu yang dinaungi oleh DPP IMM mewacanakan untuk mendirikan IMM luar negeri. Salah satunya adalah IMM Arab Saudi. Gitu. Di awal itu sebetulnya IMM Arab Saudi ini diajak untuk bergabung di IMM Timur Tengah atau IMM Timteng yang diinisiasi oleh salah satu kader yang ada di Iran, seperti itu, untuk bergabung di IMM Timteng. Namun Ustadz Nur Fajri Ramadan yang muassis atau perintis ya, pionir IMM Arab Saudi ini beranggapan bahwasanya Arab Saudi ini mampu untuk membentuk IMM sendiri ataupun membentuk pimpinan cabang luar negeri sendiri, karena melihat bahwasanya SDM yang cukup banyak, lalu teman-teman mahasiswanya banyak sekali. Akhirnya Ustadz Nur Fajri ketika itu beranggapan bahwasanya kita membuat sendiri aja yang Arab Saudi, karena memang ya SDM sudah banyak dan sudah mumpuni untuk mendirikan pimpinan cabang luar negeri IMM Arab Saudi. Dan dilihat juga ketika itu kader-kader IMM dari Indonesia yang berdiaspora di Arab Saudi cukup banyak ya. Kurang lebih yang tahun ini alhamdulillah ada 7 orang yang dulu sudah pernah DAD di Indonesia, sudah menjadi kader IMM di Indonesia dan berdiaspora di Arab Saudi itu ada 7 orang kurang lebih. Ya, maka dari itu ketika itu dalam forum itu diputuskan bahwasanya IMM Arab Saudi berdiri sendiri, seperti itu, tidak mengikuti Timur Tengah. Baik. Seperti itu. Baik, untuk saat ini sendiri IMM yang berada di cabang di luar negeri sendiri, apakah hanya Arab Saudi atau ada beberapa negara lain yang juga saat ini sudah memiliki IMM? IMM yang ada di luar negeri atau pimpinan cabang luar negeri IMM itu sekarang ada 2 yang aktif. Yang pertama ada di Malaysia, yang kedua ada di Arab Saudi. Sebelumnya, jauh sebelum itu sebetulnya ada di Australia. Jadi ada pimpinan cabang luar negeri IMM Australia. Tetapi beberapa tahun terkini itu
tidak ada kadernya tidak apa ya, tidak tersambung seperti itu. Jadi Baik, terhenti kaderisasinya seperti baik. itu. Akhirnya tahun ini mulai dihidupkan lagi di Australia, dan insya Allah di Timur Tengah akan ada apa ya, Timur Tengah itu meliputi Sudan, Iran dan sekitarnya, lalu ada di Turki, insya Allah, Asia Timur juga, dan juga di Eropa. Nanti insya Allah akan ada IMM. Kita tunggu Baik. saja. Baik, luar biasa sekali. Mas, ini kan di 32 Tanwir nanti ya jelang, dan terus sudah ada berapa anggota ini sekarang di di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi? Sudah ada berapa anggota saat ini? Oke. Untuk pimpinan sendiri, ya, pimpinan cabang sendiri itu ada 15 orang, gitu. Lalu kadernya, kader aktifnya itu kurang lebih ada 8-9 orang, Baik. seperti itu. Baik, sekarang untuk kegiatan sendiri bagaimana memisahkan antara kegiatan PCIM Arab Saudi dan juga kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Apakah kita menanyakan apakah bagian dari kader-kader yang ada di IMM merupakan anggota yang ada di PCIM Arab Saudi? Bisa dijelaskan juga, Mas? Oke. Eh, Mulai tahun kemarin, jadi periode PCM tahun ini, kebetulan kan PCM tahun ini kan eh, IMM itu, IMM berdiri itu kan ada andil besar dari PCIM Arab Saudi ya, dari ketua umumnya yaitu Sadam K, lalu dari ketua Majelis Pendidikan Kadernya juga ada Ustadz Fazlur Rahman Rosadi yang mendorong untuk berdirinya IMM. Salah satu alasannya adalah pendirian IMM itu agar teman-teman yang masuk Muhammadiyah di Arab Saudi itu tidak langsung berproses di PCIM, gitu kan. Mengingat bahwasanya PCIM itu kan kalau sudah PCIM ya, atau di pimpinan cabang Muhammadiyah seperti itu, eh, dinamika ataupun pergerakan itu luas sekali seperti itu. Baik. Bahkan relasinya sudah sampai pimpinan pusat, bahkan sudah ke masjid di pimpinan pusat. Maka dari itu Ustadz Fazlur Rahman Rosadi, Ustadz Hamka sebagai ketua umum juga beranggapan perlu bahwasanya IMM ini sebagai salah satu sistem sebelum teman-teman kader Muhammadiyah yang di Arab Saudi ini menginjak di PCIM. Jadi harus dikader terlebih dahulu di IMM, sistemnya di IMM dulu, baru setelah itu kalau sudah di IMM nanti akan bisa masuk ke jenjang selanjutnya yaitu di PCIM Arab Saudi seperti itu, Mbak. Baik, ini berarti IMM di Arab Saudi ini bagian dari pelatihan atau penguatan dari kader-kader untuk dipersiapkan nanti di PCIM Arab Saudi, begitu ya, Mas ya? Oke, kurang lebih seperti itu kalau apa ya, kalau hubungannya dengan PCIM seperti itu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita terkait nanti bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Arab Saudi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Zulfikar selaku Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Arab Saudi. Mas Zulfikar, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas. Tadi sudah menyampaikan bagaimana sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Arab Saudi. Lantas dalam proses mengembangkan dan juga mendirikan dan juga menguatkan IMM di Arab Saudi ini, apa saja sih kendala yang sering dihadapi di sana? Jadi kendala yang paling umum, Mbak ya. Iya. Sebetulnya ini menjadi salah satu apa ya, keresahan juga bagi teman-teman IMM juga yang ada di Arab Saudi. Baik. Karena memang Arab Saudi ini kan sistem negaranya kan kerajaan ya. Betul. Jadi organisasi di luar pemerintahan itu dianggap ilegal seperti itu. Bahkan Muhammadiyah pun di Arab Saudi itu dianggap ilegal kalau dalam kacamata kerajaan Arab Saudi. Ya, apalagi IMM sebagai apa ya, ortomnya Muhammadiyah. Maka dari itu eksistensi IMM yang ada sekarang ini ya kita berjalan harus hati-hati seperti itu karena ancaman-ancamannya banyak sekali. Karena pernah juga Mbak dulu di PCIM, ini cerita dari apa ya, dari senior kami di Arab di PCIM Arab Saudi. Yeah. Jadi tahun kemarin itu pernah PCIM itu mengadakan suatu kegiatan semacam rihlah gitu ya ke Padang Badar gitu ya, ataupun yang di tempat yang perang Badar itu. Nah, ketika itu teman-teman PCIM itu membawa banner PCIM Arab Saudi. Gitu.
Baik, Nggak lama kemudian besoknya langsung ketuanya itu dipanggil sama apa ya, semacam administrasi kampus gitu. baik, baik. Kalau di sini namanya Imada Syu'un Tulab gitu, atau administrasi kemahasiswaan lah, kemahasiswaannya di Universitas Islam Madinah seperti itu. Maka dari itu menjadi pelajaran juga bagi teman-teman IM bahwasanya dalam bergerak di Arab Saudi ini kita harus berhati-hati, dan kita mungkin saat ini kita akan mengkhususkan basis kita, pergerakan kita itu ada di teman-teman mahasiswa Islam, mahasiswa Indonesia seperti itu. Baik, baik. Jadi tidak terlalu menampilkan simbolik kita IMM itu di luar seperti itu, karena ya tadi apa namanya, ilegal di kacamata kerajaan Arab Saudi. Namun dalam hal ini PCIM Arab Saudi, IMM Arab Saudi tetap di bawah naungan KBRI Riyadh ataupun KBRI yang ada di Arab Saudi seperti itu, Mbak. Baik, memang cukup ketat sekali pengalaman kami semua juga berada di Arab Saudi. Simbol-simbol kenegaraan atau apapun juga tidak diperkenankan di Arab Saudi ya, kalau melaksanakan ibadah di sana. Jadi memang cukup ketat dan saya tahu bagaimana perjuangan teman-teman PCIM di sana dan juga pastinya IMM yang sekarang sedang Iya. mulai membangkitkan, mulai mengenalkan eh, pesan-pesan persyarikatan ke mahasiswa-mahasiswa warga negara Indonesia di sana ya Mas ya. Untuk program ke depan Iya. sendiri IMM seperti apa Mas akan dilakukan di Arab Saudi? Ya, insya Allah ke depan ini karena memang IMM ini baru didirikan ya, jadi kita masih baru. Maka dari itu hal yang perlu kami jalankan ke depan ini ya menguatkan kaderisasi kita, menguatkan internal kita. Bagaimana penguatan internal dalam IMM ini sangat diperlukan. Mengingat bahwasanya teman-teman yang mengikuti ataupun menjadi kader IMM ataupun berproses di IMM pimpinannya itu nggak semuanya lahir asli sebelumnya di Muhammadiyah. Bahkan ketika kemarin di AD pertama ya di Arab Saudi ini, mayoritas itu nggak ada background Muhammadiyahnya. Ada yang ya dan lain sebagainya seperti itulah. Iya. Maka dari itu kita ke depan ini mungkin kita akan menguatkan internal kita bahwasanya bagaimana ideologisasi, kaderisasi dan lain sebagainya. Baru setelah itu mungkin kita akan memasifkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, semacam diskusi, semacam penulisan dan lain sebagainya, kajian dan lain sebagainya, sehingga cita-cita dari kakak-kakak kita, imam-imam yang ada di DPP IMM, ayahanda PCIM, ayahanda di PP Muhammadiyah, yaitu IMM Arab Saudi ini melahirkan ulama muda Muhammadiyah ke depannya insya Allah. Iya, luar biasa sekali. Mas, ini kan jelang Tanwir dan tepat di hari Sabtu nanti Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Adakah komunikasi yang sudah dilakukan IMM Arab Saudi dengan IMM yang ada di pusat terkait Tanwir IMM kali ini? Oke, untuk saat ini hubungan kami dengan DPP IMM cukup baik ya, karena kemarin kan teman-teman DPP, bukan teman-teman, kakak-kakak imawan yang ada di DPP sudah menanggung kami sehingga terbentuknya IMM Arab Saudi ini. Namun dalam hal Tanwir ini masih kita komunikasikan lebih lanjut bagaimana apa yang bisa kami sumbangkan, apa yang bisa kami beri masukan untuk Tanwir besok di hari Sabtu ini. Mengingat bahwasanya Tanwir ini kan langkah untuk menuju ke muktamar seperti itu ya. Betul, betul. Maka dari itu nanti insya Allah kita akan komunikasikan lebih lanjut kepada kakak-kakak kita yang ada di DPP IMM terkait sikap IMM Arab Saudi khususnya terkait terhadap Tanwir IMM yang akan diselenggarakan di hari Sabtu besok ini. Ada program-program yang diusulkan mungkin untuk IMM pusat? Mungkin untuk saat ini ya, mungkin memasifkan kaderisasi luar negeri seperti itu, mengingat bahwasanya IMM di abad kedua ini, karena sudah lebih dari 50 tahun, perlu sekali bahwasanya IMM ini kita sudah menginjak ke ranah internasional, gitu. Jadi selain Muhammadiyah yang sudah internasional, IMM pun juga perlu untuk menginjak ataupun melebarkan sayapnya di dunia internasional, seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Semoga ini juga bagian loncatan ya. Banyak sekali kader persyarikatan di berbagai negara yang sedang menempuh pendidikan. Dan itu bisa menjadi salah satu lecutan untuk internasionalisasi IMM ke lebih luas lagi ke berbagai negara. Mas, selanjutnya masih ada beberapa
hal yang ingin saya tanyakan. Ini persiapan jelang haji, kemudian kemarin sempat kondisi keamanan di Arab Saudi juga sempat terganggu begitu ya di pemberitaan-pemberitaan internasional. Nah, menyikapi hal seperti ini IMM seperti apa Mas di sana? Terkait penyelenggaraan haji, terkait ibadah haji, ibadah umroh dan lain sebagainya, tentunya IMM dalam hal ini berkoordinasi dengan PCIM Arab Saudi bagaimana menyikapi penyelenggaraan haji di tahun ini. Mengingat bahwasanya jadi kalau di Arab Saudi, di PCIM Arab Saudi ini ada yang namanya tim khidmah ya, tim khidmah haji. Bagaimana nanti teman-teman di PCIM, teman-teman di IMM akan diterjunkan langsung untuk berkhidmah ataupun mengabdi untuk tamu-tamu Allah, ya tamu-tamu Allah itu yang haji seperti itu. Bagaimana nanti penyikapannya dan sebagainya. Dan terkait keamanan yang ada di Arab Saudi ya dalam hal ini IMM mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ya, mengikuti dan tetap berkoordinasi dengan PCIM Arab Saudi untuk kenyamanan, kekhusyuan jamaah haji Indonesia yang akan berhaji di tahun ini di tanah suci seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Semoga nanti ada kontribusi yang besar lagi di tahun ini ya untuk jamaah haji Amin, 2024. Baik, Mas, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadillah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Mas Zulfikar, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas banyak hal ya di segmen sebelumnya dan kami penasaran dengan Mas Zulfikar dan juga teman-teman selama menjalankan studi di Arab Saudi begitu. Apa saja sih yang biasanya yang terjadi oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di Arab Saudi ini? Apakah berat seperti negara-negara lain begitu? Apa yang membuat teman-teman tertarik untuk belajar di Arab Saudi? Ya, yang pertama kita coba untuk membagi dua, Mbak ya. Jadi di Arab Saudi ini sudah terkait pendidikan ini sudah sangat maju ya. Jadi tidak hanya pendidikan dalam disiplin ilmu keagamaan saja, tetapi ada di umum pun juga ada seperti itu. Untuk tantangannya untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Arab Saudi ini dan dia konsentrasinya ada di bidang keagamaan, mungkin kesulitannya ada mungkin ya terkait hafalan, terkait pengambilan sanad dan lain sebagainya. Karena itu sangat-sangat perlu fokus yang sangat kuat seperti itu untuk menghafalkan suatu matan seperti itu, ataupun mengambil ijazah sanad kepada guru-guru yang masyayikh yang ada di Arab Saudi ini. Mungkin itu yang terkait hal-hal yang mungkin bisa hal-hal yang tantangan bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan keislaman di Arab Saudi. Namun bagi teman-teman yang menempuh pendidikan non Islam Studies seperti itu, ya mungkin tantangannya ada di bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di Arab Saudi ini untuk kemajuan dirinya seperti itu. Karena kan di Arab Saudi ini sudah maju sekali terkait teknologinya. Bagaimana pendidikan yang ada di kampus sudah sangat maju, sudah full menggunakan teknologi. Ya bagaimana teman-teman yang non Islam Studies itu bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk kemajuan dirinya dan sehingga bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Baik. Biasanya suka dukanya apa nih yang bisa diceritakan oleh kader-kader perserikatan yang ingin nantinya belajar ke Arab Saudi? Untuk suka dukanya mungkin ini Mbak, dalam belajar ya. Karena kan belajar ini kan butuh kesabaran yang tinggi seperti itu. Bahkan ulama pun menulis suatu buku ya, namanya itu Sofahat ya, As-Sofahat min Sofi Ulama. Jadi tulisan-tulisan ulama dalam hal kesabaran seperti itu. Ya, bagaimana menurut ilmu itu butuh kesabaran, butuh fokus yang tinggi ya. Apalagi di zaman modern seperti ini ya. Jadi kalau kita memandang bahwasanya ulama zaman dahulu dan yang sekarang
yang menurut ilmu ya, thalibul ilminya, Iya. itu sangat berbeda sekali. Kalau dahulu mungkin tantangannya beda dari yang sekarang. Iya. Kalau yang sekarang ya yang nyata itu kan bagaimana teman-teman ini disuguhkan dengan teknologi yang maju ya, HP sudah bisa berkomunikasi dengan yang lainnya seperti itu, media-media sosial yang sangat banyak, bahkan aplikasi-aplikasi yang eh, cukup mungkin sedikit tidak perlu ya, semacam kayak dan lain sebagainya, TikTok, Iya. Instagram dan lain sebagainya itu kan banyak ya, walaupun ada manfaatnya tapi juga ada mudaratnya seperti itu. Bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan itu ya. Tapi ya kembali lagi bahwasanya apa ya, teknologi platform-platform itu bahkan bisa menjadi apa ya, penghambat teman-teman yang belajar di sini seperti itu. Dan apa ya, ya kembali lagi Pak tadi, bagaimana kesabaran yang tinggi untuk menurut ilmu itu sangat sangat diperlukan. Dan itu bahkan tidak banyak juga, tidak sedikit juga teman-teman yang mengeluh gitu kan, Iya. yang nangis seperti itu, bahkan yang ingin pulang seperti itu, mungkin nggak betah karena apa ya, karena tanggungan hafalannya, mungkin Ya, memang tanggungan sangat untuk ketat mengambil sekali ya. sanatnya, hafalan Qurannya, ya. Sehingga Iya. itu yang menjadi suka duka lah seperti itu, karena nanti kalau sudah sukses untuk bisa mengambil sanat, mungkin hafal Al-Quran 30 juz, itu nanti akan senang sendiri di kemudian hari, menjadi buah yang bisa dipetik dan bisa dinikmati oleh banyak orang seperti itu. Tapi kalau semisal dukanya ya itu tadi, bahwasanya kesabaran yang harus ditanamkan, dikuatkan, dan nggak baik juga ya tadi, bahwasanya sampai nangis, sampai nggak kuat dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Jadi itu kurang lebih sih Jadi kesulitan yang ada belajarnya di Arab memang Saudi. butuh konsentrasi yang cukup tinggi sekali ya, Iya, mengingat banyak sekali hafalan yang iya, harus dihafal. Jadi memang iya, teknologi-teknologi ini juga dirasa seringkali mengganggu proses belajar dan menghafal banyak yang dilakukan oleh iya, para mahasiswa di sana. Baik Mas, terakhir iya, betul. pesan apa yang ingin disampaikan kepada seluruh kader persyarikatan di berbagai negara, dan juga pesan bagi nanti Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berlangsung Sabtu ini? Untuk pesannya sendiri, yang pertama bahwasanya kehadiran IMM di tanah internasional ini menjawab bahwasanya IMM ini bisa eksis dimanapun saja, tidak hanya di Indonesia seperti itu. Sehingga mewujudkan cita-cita tujuan Muhammadiyah itu insya Allah akan segera terrealisasi seperti itu. Ya bahkan tidak hanya dirasakan bagi yang ada di Indonesia, melainkan juga yang ada di internasional. Maka dari itu para wakil persyarikatan, para kader-kader IMM yang ada di Indonesia khususnya, dan juga yang ada di luar negeri, ya tetap kita mengikuti, mendalami ya, apa yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu memberikan semuanya dalam segala lini kehidupan seperti itu. Baik. Ya, bagaimana dalam keagamaannya, ya, dalam segi kemasyarakatannya, dalam segi filantropinya dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu wujud nyata ladang dakwah kita untuk memberikan sumbangsih yang lebih bagi nusa dan bangsa seperti itu. Dan untuk Tanwir ke depan, mungkin pesan saya dan pesan kami, teman-teman PC ILN IMM Arab Saudi, harapannya Tanwir ke depan ini bisa membuahkan hasil-hasil yang progresif untuk dibahas di Muktamar nantinya, sehingga bisa nyata dirasakan oleh teman-teman kader IMM yang ada di Indonesia dan juga teman-teman kader IMM yang ada di luar negeri, sehingga antara IMM luar negeri dan IMM di Indonesia saling bertahun, saling bertolong menolong, Bersinergi. saling menguatkan seperti itu, kolaborasi, sehingga tujuan IMM yang mana itu tujuan Muhammadiyah bisa tercapai dengan optimal seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Zulfikar sebagai Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi. Semoga Tanwir IMM nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kedepannya. Baik pemirsa, Amin. itu tadi perbincangan kami dengan Mas Zulfikar selaku Sekretaris IMM Arab Saudi.
Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu kader persyarikatan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.